Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 6. Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ananda kelas 6 yang Bapak cintai, pada hari ini kita belajar masih di tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Adapun muatan pembelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Contohnya dokter kami, dia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di rumah sakit umum kabupaten. Setelah lulus, semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah hasil penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Ayahku, Dokter Rana, bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah kering, jenis apa saja yang bisa didaur ulang, botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa yang menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan rendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin menjadi seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Ananda kelas 6. Itulah tadi teks bacaan yang dibacakan oleh Ananda Willy. Selanjutnya mari kita berdiskusi. Silahkan berdiskusi bersama teman atau orang tuamu di rumah. Lalu cocokkan dengan jawaban berikut ini. Di mana seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang yang di sekitarnya. Perhatikan pertanyaan nomor 1. Menurutmu, apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut
tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka yang akan terjadi adalah suatu instansi atau organisasi akan mengalami kesulitan dan tujuan yang ingin dicapai akan sulit terwujud. Selanjutnya perhatikan pertanyaan nomor 2. Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh pemimpin? Seorang pemimpin bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada anggota yang dipimpinnya, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa yang harus disyukuri seorang pemimpin? Maka seorang pemimpin itu harus bersyukur bisa dipercaya untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas amanah yang diberikan menjadi seorang pemimpin. Pekerjaan Dr. Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dr. Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan memberi pertolongan semampu kita. POT adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama dengan bangsa lain. Ananda kelas 6. Tadi Ananda Willy telah membacakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya pada kegiatan Ayo Menulis, Ananda kelas 6 mengidentifikasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan pertanyaan nomor 1. Berikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja anak-anak? Yaitu 1. Tidak membedakan teman baik dalam belajar ataupun bermain. 2. Menolong teman yang sedang kesulitan. 3. Menjenguk teman yang sakit. 4. Membantu orang tua. 5. Ikut membantu atau menyumbang pada korban bencana alam. Selanjutnya coba perhatikan oleh Ananda pada pertanyaan nomor 2. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Nah, untuk di lingkungan sekitarmu, mungkin pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkunganmu sudah berjalan dengan baik. Misalnya seperti kesadaran untuk membantu korban bencana alam, saling tolong-menolong dengan tetangga, dan lain-lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Ananda kelas 6 seperti pengantar yang dibacakan oleh Ibu Wino dan Ananda Willy tadi. Pada kegiatan Ayo Mencoba ini, Ananda diminta untuk mencari informasi peristiwa pada peta konsep untuk membuat laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Mari kita cermati secara bersama-sama.
Pada KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976, peran Indonesia yaitu 1. Menjadi penyelenggara KTT ASEAN. 2. Pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. 3. Wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN yaitu H.R. Darsono. Selanjutnya, untuk kerjasama antar parlemen di ASEAN, peran Indonesia adalah 1. Mengusulkan pembentukan organisasi kerjasama antar parlemen. 2. Mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen. 3. Membentuk komunitas keamanan ASEAN. Sedangkan pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli 2011, peran Indonesia adalah 1. Menjadi tuan rumah di Bali. 2. Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 tersebut, yaitu Bapak Marty Natalegawa. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.